Makanya diakhiri dengan kalimat amin. Insya Allah kajian pagi hari ini, ya kalau mau ngasih tema, kembali kepada Quran dan Sunnah. Dalam arti yang sebenarnya, bukan kembali kepada terjemah Quran, terjemah Sunnah. Bukan pula kembali kepada tafsir Quran dan syarah hadis. Beda. Kembali kepada Al-Quran dengan kembali kepada tafsir. Tafsir pemikiran para ulama. Quran wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kembali kepada Al-Quran, pertama komunikasi kolbu dengan yang menurunkan Al-Quran, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Al-Quran didahului dengan keimanan, bukan dengan pemikiran. Kalau kembali kepada tafsir, pahami pemahaman para ulama. Tapi kalau kembali kepada Al-Quran, diawali dengan al-iman bi kitabillah, iman kepada kitabullah. Boleh jadi ada orang yang masih sempit wawasan tentang Al-Quran, tentang bahasa Arab, tapi kembalinya dia kepada Allah, Allah berikan kepadanya nikmat hidup bersama Al-Quran, tidak dengan begitu banyak pemikiran, tidak begitu banyak wawasan dan keilmuan, tetapi ada kenikmatan tersendiri yang susah dilukiskan dengan kata-kata. Itu kembali kepada Al-Quran. Dan bagaimana cara kembali kepada Al-Quran? Ingat ungkapan salah seorang ulama dari kalangan sahabat. Semua sahabat ulama ya. Dan al-ulama warathatul anbiya. Pewaris-pewaris para nabi adalah para ulama. Ulama yang paling dekat kepada para nabi tentunya yang hidup bersama nabi. Ulama belakangan secara zaman, secara tempat jelas tidak dekat. Tapi tidak berarti kalau jauh tempat, jauh waktu, jauh juga dari ulama. Enggak demikian. Sebab Rasulullah SAW pernah menyampaikan rasa rindunya ingin bertemu dengan orang yang belum hadir. Bahkan beliau juga pernah menyampaikan tentang hakikat kedudukan orang yang betul-betul meraih kenikmatan hidup bersama Quran dan Sunnah. Tidak mesti menjadi orang yang luas wawasannya, tapi ada keterikatan hidup dengan Al-Quran dan Sunnah. Rasul bersabda, inna minan nasi la unasan laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wasyuhada min makanatim indallah. Rasul bersabda, dari sejumlah umat manusia, berapa miliar sekarang hidup manusia nih? Ada yang tahu enggak? Enggak ya, sama, saya juga enggak tahu. Yang jelas di atas 7 miliar manusia hidup zaman sekarang. Dari sekian miliar manusia, nanti di akhirat ada sejumlah manusia yang menempati posisi membuat para nabi, para syuhada kagum, tergiur. Betul-betul mereka sangat merasakan nikmat memandangnya, memandang kelompok manusia yang diistimewakan Allah. Mereka para nabi bukan, laisu bi anbiya. Para syuhada enggak disebut-sebut juga, wala syuhada. Tapi kenapa sampai seperti itu? Kedudukannya sangat mengagumkan. Para sahabat sendiri bertanya memang, tukhbiruna manhum ya Rasulullah. Sudahkah kiranya kau terangkan kepada kami wahai Rasulullah, siapakah mereka? Rasul menjawab, qaumun tahabbu fillah. Mereka adalah kaum yang saling cinta mencintai karena Allah. Tahabbu, kata kerja berinteraksi dari dua belah pihak. Kalau satu ahabba, yuhibbu, yang dicintai berarti muhab, yang mencintai berarti muhib, tapi yang dipakai habib. Jadi kalau begitu semuanya kita bisa jadi habib ya. Iya, semuanya kita bisa jadi habaib semuanya. Tapi habaibnya Habibullah, bukan Habibul Mujtama. Bukan disebut habib oleh masyarakat, tapi menempati posisi sebagai habib di hadapan Allah.
Itu Habib yang hakiki. Siapakah mereka? Al-ulama warasatul anbiya. Yang mengerti, yang berilmu, yang terus senang mencari ilmu. Hadis sering diungkap. Hadis tentang al-ulama warasatul anbiya diawali dengan kalimat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Satu riwayat begitu mengatakan, riwayat yang lain man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Riwayat yang lainnya lagi man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman. 3 hadis, tiga-tiganya saling mendukung, riwayat Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmidzi. Dan juga Sunan Ad-Darimi meriwayatkan yatamisu fi ilman. Sahhalallahu tariqan ilal jannah. Orang yang memang menempuh perjalanan mencari ilmu, tentu mencari ilmu dengan niat semata-mata ingin dekat dengan Allah, ingin mendapatkan ridha Allah. Allah mudahkan bagi mereka jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridwan. Dan para malaikat, ini pakai paranya, malaikat itu banyaknya. Biasa kita ada gitu. Kalau satu malak, kalau banyak malaikat. Tidak pakai para lagi ya. Kalau malaikat. Tapi gak apa-apa lah gitu aja dah bahasa kita ini. Para malaikat menurunkan sayapnya sebagai bukti senangnya melihat orang-orang yang mencari ilmu. Senang melihat orang yang duduk untuk belajar ilmu. Ilmu yang dalam artian yang sebenarnya. Ilmu yang dapat mengantarkan orang yang belajarnya menjadi al-ulama. Kalimat al-ulama dalam Al-Quran ditulis dengan tulisan yang beda dari tulisan yang di luar Al-Quran. Kalau tulisan di luar Al-Quran, kalimat al-ulama, alif, lam, ain, lam, mim, alif, hamzah. Al-ulama'u, setelah mim ada alif, lalu hamzah. Itu tulisan biasa. Tulisan Al-Quran bukan tulisan biasa. Tulisan luar biasa. Maka setelah mahnya mim, ada waw. Bukannya alif. Silahkan dibuka ya. Surat Fatir ayat 28. Al-ulama yang dimaksud oleh Al-Quran bukan sekedar berilmu, tapi berilmu yang membuat dirinya semakin dekat dengan Allah, tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ulama yang dimaksud. Karena itu dikunci dengan kalimat innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah adalah dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Kalimat yakhsya, takut, takut yang produktif. Bukan takut yang apatis, yang negatif. Takut menjauh, takut menjauh. Kalau takut kepada Allah mendekat. Beda ya. Takut kepada binatang buas jauhi. Takut kepada Allah dekati. Cinta kepada manusia banyak ngasih, bagus. Cinta kepada Allah banyak minta. Beda ya. Dalam segala-galanya kita berhubungan dengan Allah banyak perbedaannya. Kembali kepada bahasan awal, kembali kepada Al-Quran, artinya pertama-tama komunikasi qalbu kita dengan Allah melalui Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan ke dalam qalbu. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran diturunkan oleh ruhul amin. Disebut ruhul amin. Jibril yang terpercaya menyampaikan amanat dari Allah. Ala qalbik, diturunkannya ke dalam qalbu. Bukan ke otak dulu. Litakuna minal munzirin. Supaya engkau wahai Muhammad betul-betul memiliki jiwa besar saat menyampaikan peringatan kepada masyarakat banyak. Kalau dari qalbu nyaman-nyaman saja, dihina, dicaci, dipuji, disanjung, enggak ada pengaruhnya. Jalan terus. Kalau perasaan
disanjung bangga, dihina langsung merasa turun semangat. Tapi kalau qalbu enggak demikian. Makanya Quran diturunkan ke dalam qalbu Nabi Muhammad. Kita pun ingin kembali kepada Al-Quran, dahulukan qalbu. Apabila kita kedepankan qalbu saat mendapatkan panggilan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu, memang iman itu dalam qalbu. Kenapa tidak ditemukan dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina alimu, wahai orang yang berilmu, tapi ya ayyuhalladzina amanu? Apabila panggilan ya ayyuhalladzina alimu hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, semua orang bisa menyambut terdepan, bisa menyambut kepala lebih cepat karena keimanan. Keimanan itu tidak dapat diukur. Kalau ilmu dapat diukur, tentu anak SD tidak bisa dikasih ujian materi anak SMP kan. Tapi kalau keimanan boleh jadi, bahkan saya harus berharap, ikhwan dan akhwat, saya berharap setiap hari antum semuanya keimanannya melebihi saya, biar saya juga terbawa. Tuh kalau keimanan bisa begitu. Kalau keilmuan ya terutama usia, saya berani nantang siapa yang mau mendahului usia saya. Gak mungkin ada kalau usia ya, menandingi gak mungkin, mendekati pun gak. Tapi kalau iman itu harus. Antum semuanya harus berlomba dengan para asatid, berlomba untuk melebihi keimanan mereka. Dan hanya Allah yang maha tahu siapa yang paling tinggi saat ini keimanan yang antum capai, itu hanya Allah yang maha tahu. Maka ya ayyuhalladzina amanu, panggilan ditujukan kepada keimanan dalam kalbu. Allah memanggil kita, kita sambut. Nah, ketika kita mau kembali kepada Al-Quran, keimanan lebih dulu. Bila keimanan dikedepankan, maka akal akan ikut dan perasaan akan ikut. Kan iman, ilmu dan amal, yakin, pemikiran dan perasaan, itu bekal yang Allah berikan kepada semua umat manusia. Kita beriman kepada Al-Quran, pasti benar segala-galanya. Dan di bawah Al-Quran ada hadis. Hadis nyampe kepada dunia, kepada masyarakat. Ada yang benar-benar hadis, yang disebut dengan hadis sahih. Ada yang disebut hadis tapi bukan hadis, yang biasa disebut dengan hadis maudhu, palsu. Ada yang meragukan, mungkin hadis, mungkin tidak, disebut hadis dhaif. Kalau Al-Quran tidak ada yang dhaif, tidak ada yang maudhu. Al-Quran disepakati di seluruh dunia. Kalau sekiranya ada yang bertanya kepada antum semuanya, kenapa sih kamu masuk Islam? Kenapa sih kamu berpegang dengan Islam? Ketika jawabannya, oh Islam agama yang benar. Kata non-muslim, agama aku juga benar. Orang kita bilang, oh Islam punya Quran. Quran itu wahyu Allah. Agama aku juga punya wahyu Allah. Terus perbandingannya di mana? Perbandingannya, yuk kita gali perbandingan antara Quran dengan kitab-kitab yang lain yang dianggap suci oleh para pemeluknya. Bukti kebenaran Al-Quran antara lain, Al-Quran di seluruh dunia sama. Sama bahasanya, sama susunan surat dan susunan ayatnya, sama aturan penulisannya. Bacaannya diturunkan banyak cara membaca. Bagi yang memang mempelajarinya, sama riwayat hafaz yang dibaca di Indonesia sama dengan riwayat hafaz yang dibaca di Masjidil Haram. Riwayat Warash yang dibaca di Maqdis sama dengan riwayat Warash yang dibaca di Tunis, di Aljazair, termasuk di Mekah. Emang di Mekah suka gitu ada bacaan riwayat-riwayat yang lain? Oh iya.
Apalagi kalau kita dengar sekarang bisa melalui media sosial, siaran Al-Quran dari Mekah, itu kan bergantian tuh tilawahnya itu. Kalau Syekh Sa'id Al-Abdallah itu biasanya dia menggunakan riwayat dari Al-Kisai. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, itu adalah riwayat dari Al-Kisai. Itu dari Mekah. Al-Quran di seluruh dunia sama bahasanya. Itu salah satu bukti keaslian Al-Quran. Dan walaupun bacaan hurufnya bahasanya sama, dibaca oleh umat enggak mengalami kesulitan, kecuali yang enggak belajar. Ya kalau enggak belajar wajar sulit. Kalau yang belajar diberi oleh Allah kemudahan, walaupun kemudahan ada beberapa tingkatan. Alhamdulillah. Jadi kembali kepada Al-Quran didahului dengan al-iman bi kitabillah. Setelahnya iman kepada kitabullah, kembali kepada Al-Quran, baca dengan aturan yang sudah dicontohkan Rasul kepada para sahabat, yang disebut saat ini dengan ilmu tajwid. Dalilnya mana? Ada guru di Maqdis bertanya kepada saya, Ustadz, saya di kelas Al-Quran, sedang ngajar Al-Quran buat para pemuda anak-anak. Orang tuanya langsung nanya kepada saya, Ustadz, ada dalilnya enggak yang menyuruh baca Quran pakai ilmu tajwid? Mana dalilnya ilmu tajwid? Oh, luar biasa pertanyaan ini. Sahih enggak, kan gitu ya, lanjutannya ke sana. Kira-kira kalau ikhwan akhwat ditanya begitu, apa dalilnya coba? Dalil membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid di zaman Rasul secara disiplin ilmu, nama disiplin ilmu belum ada. Tapi praktiknya justru semua itu dari Rasul. Jadi kalau umpamanya, kembali dulu ke masaknya biar akhwat semangat. Kalau umpamanya ada daftar menu masakan, ada aturan tertulis rapi, itu dari mana tulisan itu? Dari pengalaman kan? Pengalaman masak ini begini rasanya, lalu ditulis. Baca Quran itu dialami oleh para sahabat begitu. Setelah sekian lama baru ditulis. Disiplin ilmu tajwid sebagai disiplin ilmu baru. Tapi ilmu tajwid sebagai praktik mengamalkan membaca Al-Quran ya dari Rasul, dari Jibril. Namanya hukum-hukum dalam ilmu tajwid, ada izhar, ikhfa, itu enggak ada zaman Rasul. Bid'ah semuanya itu. Enggak ada zaman Rasul nama-nama itu. Tapi praktik membaca Al-Quran seperti itu dari Rasul. In kuntum mu'minin, itu dari Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, itu dari Rasulullah. Tapi disebut hum muhsinun, disebut idgham mutamathilain atau idgham mimi, itu adalah istilah baru. Al-Quran Allah turunkan dengan huruf yang sama. Makanya hadis Rasul menyebutkan man qara harfan min kitabillah. Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang sama dan Allah sudah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan zikir. Allah berikan nama zikir. Karena diingat selalu Al-Quran, dihafal. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pula bagi Al-Quran sebagai pemeliharanya. Allah menggunakan kalimat inna, ya, dengan kalimat kami. Pada Allah Maha Satu, Maha Esa, Maha Tunggal, tapi kami, kalimat inna nahnu. Ya kita mau menerjemahkan apa lagi inna?
kalau bukan dengan kami. Kalau enggak mau diterjemahkan ya silakan saja. Inna nahnu sudah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut kami yang memelihara zikir. Berarti Al-Quran diingat bacaannya, diingat tulisannya, diingat aturannya. Itu zikir namanya. Kembali kepada Al-Quran sebagaimana diturunkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika ditanya tentang takwa, beliau berkata, al-khauf minal jalil wal amal bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Yang saya ambil satu saja. Al-amalu bit tanzil. Kan al-khauf minal jalil artinya takut kepada zat yang maha mulia. Kalau kepada Allah takut itu bukan takut seperti takut kepada ular berbisa, tapi takut kepada zat yang maha mulia. Maksudnya apa? Allah maha mulia, aku takut dihinakan. Aku takut tidak mendapatkan kemuliaan. Aku takut tidak mampu ibadah dengan benar sehingga jadi hina. Wal amalu bit tanzil, dan mengamalkan yang turun. Artinya mengamalkan Al-Quran sesuai dengan turunnya Al-Quran bagaimana. Turun dengan bacaan seperti apa. Oleh karena itu tidak termasuk mengamalkan Al-Quran kalau tidak mau belajar ilmu baca Al-Quran. Karena tanzil kalimatnya juga. Al-Quran berkali-kali menyebut kata nazala. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Inna nahnu nazzalna alaika al-Qur'ana tanzila. Nazzalna. Ada anzalna, ada nazzalna. Bedanya apa tuh? Kalau turun tangga dengan turun pakai lift, mana yang lebih lancar? Turun tangga apa turun pakai lift? Pakai lift ya. Kira-kira yang pakai lift anzalna atau nazzalna? Anzalna, sepakat ya? Iya kan? Anzalna. Kalau nazzalna, tertahan kan? Nazzalna. Makanya surat Al-Insan menyebutkan inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila, diterjemahkan kami turunkan secara bertahap. Al-Quran turun secara bertahap dan turun secara sekaligus. Karena kita temukan lafaz nazzala dengan anzala untuk Al-Quran. Demikian juga untuk Alkitab, ada nazzala, ada anzala. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Nazzala, ada anzala. Al-Quran, Alkitab, tulisan dan bacaan turun secara bertahap dan turun secara sekaligus. Jadi kita ingin untuk kembali kepada Al-Quran, perhatikan bagaimana membaca yang benar. Pengucapan huruf yang benar. Kita nggak tahu, kita nggak pernah dengar Rasul kok. Nggak pernah lihat Rasul bagaimana mengucapkan huruf. Alhamdulillah, Al-Quran tersebar ke seluruh dunia. Walaupun tidak langsung Rasul yang mengajarkan kepada umat manusia, tapi Allah sudah melahirkan, sudah menciptakan, Allah sudah mewujudkan bukti-bukti pemeliharaannya dengan dimunculkannya para ahli Al-Quran. Bahkan orang yang menghafal Quran 30 juz dengan semua qiraat saat ini masih banyak. Dengan semua qiraat. Ya, di antara lain, cuma yang belum hadir waktu itu, beberapa hari sebelum yang baru hadir ada Syekh Ahmad Samir datang ke sini ngasih kitab kepada saya.
Udah di fotokopi Ustaz? Udah. Ngasih kitab, beliau penulisnya sendiri datang ke sini. Luar biasa. Allah berikan karunia kepada kita jauh-jauh dari Mesir. Coba kalau jalan kaki ke Mesir, berapa tahun baru nyampe? Beliau nyampe ke sini alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah ahli dan beliau membaca Al-Qur'an 30 juz dengan semua qiraat. Bisa dipraktekkan dalam sholat semuanya. Itu salah satu bukti bahwa Allah memelihara Al-Quran dengan adanya orang-orang yang diberi amanat ilmu Al-Quran. Mulai ilmu membaca. Dan ilmu membaca yang kita kenal dengan ilmu tajwid itu sangat luas ilmu tajwid itu. Nah itu terkait dengan pertama kita kembali kepada Al-Quran dengan membaca. Oh iya, dalilnya apa tadi? Dalil ilmu tajwid. Ada dalil naqli, ada dalil akli, ya, ada dalil hissi. Ya. Dalil itu kan begitu tuh. Dalil naqli, Al-Quran menyebutkan فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Surat Al-Qiyamah. Bila telah kami bacakan, ikuti bacaannya. Itu dalil naqli. Dalil hissi, di seluruh dunia yang baca Al-Quran seperti itu dalil hissi. Dalil yang dirasakan oleh kita. Dan dalil akli, akal kita berkata bahwa dengan adanya di sana baca Quran seperti itu, di sini baca Quran seperti itu, kalau memang tidak pakai belajar, tidak pakai ilmu, gak mungkin nyampe. Akal berkata demikian. Lengkap dalil ilmu tajwid itu. Kalau teks dari Rasul seperti apa? Rasul bersabda, Aqra'ani Jibril ala harfin falam faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila 7 ahruf. Jibril membacakan kepadaku satu huruf, aku kembalikan, aku minta tambah. Maka Jibril datang, kemudian aku kembalikan lagi minta tambah. Sampai bolak-balik Jibril, hingga Jibril berkata, Nuzilal Qur'an ala 7 ahruf, ayyama qara'u faqad asabu. Quran dibacakan atas 7 huruf, diturunkan atas 7 huruf, yang mana saja yang dipilih, tepat semuanya juga, silahkan. Karena memang selera juga berbeda-beda. Saya lebih senang dengan riwayat Hafaz, silahkan. Saya lebih senang dengan riwayat Warash, silahkan. Kalau Rasul riwayat yang mana? Riwayat itu munculnya belakangan. Justru semuanya riwayat bersumber kepada Rasulullah SAW. Nah sekarang setelahnya kita mengedepankan iman bahwa Al-Quran turun dari Allah, dan kita berupaya untuk menggali bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan turunnya. Tentu bukan hanya turun disikapi dengan lisan, disikapi dengan qalbu, tapi disikapi dengan amal. Kembali kepada Al-Quran, tentunya kita siapkan akal kita, qalbu kita, jasad kita. Bagaimana membaca Al-Quran dengan dinikmati, dijiwai. Itu kembali kepada Al-Quran. Sementara ini istilah kembali kepada Al-Quran dibatasi dengan memahami hukum semata. Sempit itu. Tapi kita kembali kepada Al-Quran secara luas. Kita masuk ke dalam Al-Quran, tenggelam dalam Al-Quran. Kalau cuma hukum, hukum itu adalah produk manusia. Perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, oleh manusia disebut ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini mandub, ini mustahab. Itu produk para ulama. Perintahnya dari Allah jelas, perintahnya dari Rasulullah jelas. Tapi pembagian hukum kepada sekian nama itu adalah para ulama. Apabila terbukti ada perbedaan, biasa-biasa saja. Satu orang mengatakan ini wajib, yang lain mengatakan ini sunnah, gak masalah. Buat kita ini perintah, yuk kita laksanakan.
Nah, Al-Quran, kembali kita kepada Al-Quran, saat ini sangat-sangat penting untuk menggali kalimat demi kalimat dari Al-Quran. Kata per kata dari Al-Quran. Terjemah bukan Al-Quran. Harus digarisbawahi ya ini ya. Terjemah bukan Al-Quran. Terjemah itu pemikiran manusia. Salah satu contoh, nih, terutama bagi yang baru, terjemah yang beredar dari dulu, zalikal kitabu, zalika diartikan ini. Mau diikuti? Hah? Zalikal kitabu la raiba fi, kitab Al-Quran ini. Kok zalika diartikan ini? Padahal zalika isyarat untuk yang jauh. Gak ada dalam kamus manapun, kamus bahasa Arab, zalika artinya ini, gak ada. Tapi yang beredar dari dulu, saya temukan zalika diartikan ini. Gimana para santri ini? Mau taklid aja kepada terjemah? Jelas bagaimanapun, kalau orang membaca Al-Quran hanya mengandalkan terjemah tanpa memperhatikan benar enggak ini terjemah, itu jelas taklid. Jadi gimana kita ini belajar bahasa Arab? Bagaimanapun, buat kita yang sedang diberi nikmat oleh Allah hidup dengan Al-Quran, harus belajar bahasa Arab. Ya, saya juga berpesan dari dulu, diharap para santri di sini tidak meninggalkan pondok kecuali membawa 2 hal saja. 2, gak usah banyak-banyak. Hafal Al-Quran, saya katakan minimal 5 juz tambah 25. Kedua, mampu membaca Arab gundul. Bukan membaca aja, memahami. Dan untuk saat ini, kunci bahasa Arab dapat kita gunakan untuk membuka ribuan kitab. Dulu ingin memiliki kitab, harus beli ke toko, nanya dulu kitab apa. Sekarang dengar ada nama kitab, tinggal dicek di Google. Apalagi Al-Maktabatus Syamilah, itu adalah satu aplikasi yang kandungannya sejak dimasukkan itu sudah 65.000 judul kitab. Saya pun belum hafal tuh nama-namanya saja, belum hafal. Apalagi isinya ya. Belum dibuka, baru sedikit. Tapi ada di laptop saya 65.000 judul kitab. Tafsir saja, hadis saja sampai 191 judul kitab hadis. Luar biasa. Kalau dulu kan saya mondok, bangga bawa kitab gini gitu. Sekarang mah cukup tipis saja, bisa di handphone, bisa di laptop. Kalau dulu saya mendengar dari kiai di kampung, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu dalam dada, bukan dalam catatan. Kalau sekarang enggak. Al-ilmu fi laptop. Tinggal buka gampang sekarang. Mudah. Kitab hadis, kitab fikih, kitab ulumul Quran. Gampang. Tentu kunci yang harus kita miliki yaitu bahasa Arab. Nah, kembali kepada Al-Quran baru dapat dilakukan kalau orang punya pengetahuan bahasa Arab. Kalau enggak bisa bahasa Arab, bagaimana bisa kembali kepada Al-Quran? Dan terbukti seperti tadi, dzalika diterjemahkan dengan ini, buat kita enggak. Dzalikal kitabu, itu.
kepada Alkitab Allah beri isyarat dengan kalimat itu. Kepada Al-Quran Allah kasih isyarat dengan ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Uhiya ilayya hadzal qur'an sarrafna fi hadzal qur'an. Hadzal Quran terulang dalam Al-Quran sampai 14 kali. Hadza kalau kepada Quran, hadza kalau kepada kitab, dzalika. Beda kan? Kenapa kok dibedakan? Dzalikal kitabu, kitab itu petunjuk bagi yang bertakwa. Al-Quran petunjuk bagi semua manusia. Silahkan tuh diresapi itu. Kan kalimatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Bulan Ramadan, bulan turunkannya Al-Quran petunjuk bagi manusia. Tuh, seluruh umat manusia. Dan sekarang betul tuh, Al-Quran itu bacaan terdengar oleh semua manusia asal mau mereka dengar. Yang tidak beriman gampang mendengarkan Al-Quran. Bahkan sekarang banyak orang-orang yang anti-Islam pas mendengar Al-Quran dibacakan, mereka betul-betul merasakan kesejukan kalbu. Sampai ada yang berlinang air mata. Ketika ditanya, Mbak tahu ini enggak? Enggak tahu. Rasanya gimana? Baru aku mendengar nyanyian seenak ini. Iya rasanya, rasanya dibawa ke alam lain. Ini Al-Quran, kitab suci umat Islam, kaget dia. Itu banyak sekarang. Jadi Al-Quran betul-betul, Quran itu kan bacaan terdengar oleh semua manusia asal mau mereka dengar, bisa mendengar. Tapi Alkitab tulisan, jangankan non-muslim, muslim saja banyak yang belum perhatian kepada tulisan. Dianggap sama tulisan Quran dengan tulisan hadis. Enggak lah, enggak sama. Makanya dzalika, itulah Alkitab. Ini Al-Quran, itu Alkitab. Nah, kembali lagi kepada yang tadi, bahwa yang harus kita pahami dari Al-Quran, dari Alkitab ini, pahami bacaan dari sekian banyak bacaan, dan pahami tulisan. Kenapa kok tulisannya berbeda, tulisan Al-Quran dengan tulisan hadis, dengan tulisan kitab fikih, kitab bahasa Arab, banyak perbedaan. Itu kembali kepada Al-Quran. Sangat luas makna kembali kepada Al-Quran. Gak gampang ya. Kita kembali kepada Al-Quran, bagus, alhamdulillah. Tolong dibaca, antum aja yang baca, saya belum bisa baca. Katanya kembali kepada Quran, bacanya juga repot. Jadi kembali kepada Al-Quran, dimulai dari bacaan, kemudian lanjutkan dengan tulisan, dan juga tentunya terjemah membantu. Tapi jangan dijadikan sebagai pegangan utama. Membantu kita memahami Quran. Yang namanya alat bantu tentunya harus ada yang dibantunya. Terjemah alat bantu. Jangan dijadikan sebagai landasan utama. Dan saya temukan sekian banyak terjemah dalam Al-Quran yang beredar yang perlu ditinjau kembali. Sekarang sedang saya tulis hal itu. Sudah saya kumpulkan sekitar ada, untuk sementara yang perlu dibahas ada sekitar 35-an. Nanti mungkin nambah lagi di perjalanan. Banyak yang harus dikaji insya Allah. Kemudian setelahnya kita belajar membaca, ya mempelajari bahasa Arab. Dan bahasa Arab Al-Quran beda dengan bahasa Arab di luar Al-Quran. Ini juga perlu tambahan ilmu lagi. Al-Quran bahasa Arab, tapi bukan bahasa orang Arab. Mohon diingat ini kalimat ini. Al-Quran sendiri yang bicara. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
Sungguh telah kami turunkan wahyu ini berupa Quran berbahasa Arab agar kamu berakal. Dengan bahasa Arabnya Al-Quran, akal kita akan berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi kalau kita menggali Al-Quran hanya terjemah, berarti tidak memfungsikan akal sebagaimana mestinya. Karena bukan yang bahasa Arabnya. Oh, saya mau percaya aja kepada penerjemah, ya bagus percaya, tapi jangan beriman. Bedanya apa percaya dengan beriman? Gak usah pakai definisi ya, realita saja. Semuanya percaya sampai saat ini. Presiden Indonesia Jokowi percaya enggak? Kok sepertinya ragu ya? Emang enggak ngaku? Percayalah dia Presiden Indonesia. Tapi beriman enggak? Enggak lah, enggak beriman. Bahkan mungkin sebahagian berkata dalam hatinya, ingin segera dia selesai. Mau ingin, mau enggak ingin, sebentar lagi kok selesai. Sekarang sedang rame nih. Sejak kemarin demo besar-besaran, ya. Karena ada keputusan MK kan, yang mempersilahkan untuk menjadi calon eksekutif yang diajukan partai tidak mesti harus mencapai 20% pendukung partai, tapi 7,5% pun bisa mengajukan calon. Itu MK mengajukan seperti itu untuk disetujui oleh DPR. Karena dengan adanya boleh hanya 10% mengajukan calon, nanti lebih bebas orang mengajukan calon. Tapi kalau umpamanya hanya 20%, hanya 30%, tentunya sulit untuk mendapatkan kesempatan bagi yang lain yang mengajukan calon. Sekarang sedang ramai. Kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah tetapkan yang termaslahat, terbaik buat umat ini. Nah, kembali kepada bahasa Quran, bahasa hadis beda. Bahasa hadis pun tidak sama dengan bahasa kita. Bahasa Arab, orang Arab. Rasul itu tinggi kedudukan bahasanya. Apalagi Al-Quran. Kemarin sudah saya bahas, cuma tidak direkam, pada hari Rabu, tentang hadis Rasulullah SAW mengenai kunut. Anas bin Malik itu adalah tingkat sahabat yang bahasanya murni, malakatun untuk tadarubiyah, itu bawaan, bukan hasil belajar. Maka ketika ditanya, aqanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi salatis subhi, hal qanata fi subhi, apakah Rasul telah kunut pada waktu subuh? Jawaban Anas, na'am, ba'da ruku' yasir. Ya. Nah, kalimat aqanata bisa dipahami dengan dua. Bisa dipahami Rasul suka kunut waktu subuh. Rasul pernah kunut waktu subuh. Kalau pernah, sekarang mau kunut mau enggak silahkan. Kalau suka, kita harus, kan gitu. Nah, dipahami oleh Al-Imam Syafi'i berarti kebiasaan Rasulullah kunut. Makanya mazhab Syafi'i pakai kunut terus. Yang tidak bermadzhab Syafi'i, kalau pernah kita mau kunut mau enggak, ya silahkan aja. Makanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi tidak ada kunut subuh. Kan kembali kepada teksnya itu ya. Yang kunut dengan yang tidak kunut dalilnya sahih Bukhari Muslim. Dan jangan menggunakan larangan kunut subuh dengan dalil dari Abu Malik Al-Ashja'i, riwayat Tirmidzi dan riwayat Ibnu Majah. Enggak nyambung itu. Masih ingat hadisnya? Atau masih lupa? Kalau lupa normal, kalau ingat bukan abnormal, istimewa. Abu Malik Al-Ashja'i bernama Sa'ad bin Tariq nanya kepada ayahnya,
ya abati innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali hahuna bil Kufah nahwan min 5 sinin akanu yaqnutun. Dalam hadis yang satu ini lagi, akanu yaqnutuna fil fajr. Sa'ad bin Tariq nanya kepada ayahnya, yaitu Tariq sahabat Nabi, wahai ayahku, engkau sholat di belakang Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di sini di Kufah selama 5 tahun. Mereka kunut waktu subuh. Ayahnya menjawab, bohong itu nak. Muhdas itu ada-ada aja itu. Kalimat muhdas itu kan baru, diada-adakan itu. Yang diada-adakan itu apa? Berita kunut atau berita Rasul di Kufah selama 5 tahun bersama Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan Tariq berada di belakangnya. Itu berita yang diada-adakan. Tetapi umumnya orang memahami yang dimaksudnya diada-adakan cuma kunutnya saja. Makanya saya tegaskan, jangan menggunakan dalil itu kalau berbicara tentang kunut. Umumnya para pembahas itu dijadikan sebagai dalil tidak ada kunut subuh. Ini perlu kembali. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada teksnya. Dan lakukan studi kritis. Apa yang sudah dibahas oleh para ulama terdahulu, itu tetap pemikiran para ulama. Baik Quran ataupun hadis. Dalilnya tetap Quran dan hadis. Asli sampai saat ini. Yang mungkin sekian banyak ketetapan para ulama terdahulu sesuai dengan kondisi pada waktu itu, dan bila terulang kita perlu mengikuti mereka. Bila tidak terulang tentunya kita harus menggali kembali. Insyaallah, mudah-mudahan ya Allah berikan jalan taufik. Yang sedang saya tulis saat ini tentang masalah-masalah seperti itu, studi kritis terhadap kajian-kajian para pendahulu kita. Tidak dikritisi Quran dan hadis ya, tapi yang kita kritisi makna yang tersebar dahulu, apakah selalu sesuai dengan yang keperluan saat ini, apakah tidak. Ada yang sesuai, ada yang enggak. Kalau pembahasan tentang riba, saat ini kan kalau riba selalu dihubungkan dengan bank ya, bank konvensional, bank syariah. Di zaman Rasul, di zaman sahabat, kalau bank itu riba apa enggak di zaman Rasul, di zaman sahabat? Ada yang jawab enggak? Jawabannya banknya enggak ada. Hah? Di zaman Rasul kan belum ada bank, bagaimana bisa ada hukumnya? Kalau ada pertanyaan apakah hukum bank konvensional atau bank syariah di zaman Rasul haram atau halal? Enggak ada banknya juga. Jadi pembahasan riba di zaman Rasul sangat penting kita jadikan sebagai bahan kajian, tapi bukan segala-galanya untuk menetapkan masalah sekarang. Ada perbedaan karena waktu itu belum ada, perbankan belum ada. Di zaman Rasul belum ada asuransi, di zaman Rasulullah belum ada arisan. Di zaman Rasul belum ada kredit motor, kredit rumah, di zaman Rasul belum ada itu. Jadi pemahaman zaman dulu sangat penting untuk kita kaji, tapi bukan dijadikan pegangan segala-galanya. Karena ada hal-hal yang memang baru muncul saat ini. Ini yang perlu saya tegaskan ke antum, kembali kepada Quran itu dipaksakan harus seperti orang dulu terus. Itu bukan kembali kepada Quran, kembali kepada tafsir orang dulu. Saat orang dulu mengkaji Al-Quran. Kalau kembali kepada Al-Quran, yuk kita gali bahasa aslinya. Baca karya para ulama terdahulu untuk membimbing kita bagaimana cara memahami. Tapi bukan segala-galanya, bukan. Ada perbedaan antara hasil karya ulama terdahulu dengan realita yang kita saksikan saat ini. Ini saya ulang-ulang supaya ketika ditemukan ada perbedaan, itulah realita. Saya tadi malam ya Isya, saya tadi malam masih di Ciwidey tadi malam. Di sana saya ketemu dengan sekian banyak ya teman-teman lama. Alhamdulillah
ngobrol panjang. Dan tadi malam saya ketemu dengan Syekh Yasir, orang Yaman, Syekh Yasir Al-Adni Asy-Syuhairi, yang memberikan sanad kepada saya, sanad Al-Quran dan juga sanad hadis dan sanad ulumul Quran dan sanad ulumul qiraat. Beliau yang memberikan kepada saya sanad. Bahkan kitab sanad beliau yang meliputi sekitar 400 kitab diijazahkan kepada saya semuanya. Lebih dari 400 kitab, nggak tahu kitabnya juga apa. Ya artinya beliau memberikan motivasi kepada saya, silahkan bacalah kitab apapun. Jadi saya pahami itulah motivasi dari beliau. Bukan jadi bangga ya, oh saya mau dapat sanad kesekian. Apa artinya? Yang penting itulah dijadikan motivasi untuk silahkan baca kitab apapun. Alhamdulillah, karena beliau ulama besar. Beliau kalau mengkaji hadis manapun itu hafal sanadnya, rangkaiannya sampai Rasul. Bahkan ceritanya beliau ya kayak di depan kan ada ikan ya. Ada berapa itu ikan di depan? Ada 10. Nah dia, oh jadi sekarang? Oh iya memang ada. Ya, beliau melihat satu kolam ikan, kemudian dia hitung ada 20 ikan. Beberapa bulan berikutnya datang lagi. Lihat, oh ini ada tambahan nih sekian jumlahnya. Ini tambahan, ini tambahan. Sampai apal ke ikan-ikan aja apal. Itulah daya ingatan beliau diberi oleh Allah seperti itu. Ya, alhamdulillah. Pas jam 6 saya siap-siap untuk berangkat. Saya ngisi saat ini di Syamil. Dari Syamil mungkin langsung Jumatan. Dari Jumatan gak tahu ada jadwal lagi. Kalau enggak saya olahraga. Olahraganya kadang-kadang waktu olahraganya kebagian, kadang-kadang enggak. Ya kalau ikhwan akhwat bisa dijadwal olahraga kapan lah gitu. Kalau saya mencari waktu untuk olahraga aja susah. Maunya hari Kamis, wah padat. Hari Jumat ya ada agenda baru. Kadang-kadang sering seperti itu. Baik, kita cukupkan insyaallah. Besok sore mudah-mudahan tidak ada rintangan. Kalau ada yang mau ditanyakan, disiapkan besok aja ya. Sekarang enggak ada waktunya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.